3. Kenalkan, nama saya Steven. Saya Diana. Saya David. Mohon maaf sebelumnya Ibu, kami di sini berisi beranggotakan 5 kelompok. Tapi salah satu dari teman kami berhalangan, namanya Nathanael. Jadi dia akan mempresentasikan melalui video, sedangkan kami di sini melalui proyektor langsung. Tapi dia tetap diberikan tugas untuk memberikan video penjelasan bagian dia. Jadi kami pada saat ini akan membahas tentang teorema faktor dan beta. Jadi dalam topik kali ini tujuan pembelajaran kita itu adalah yang pertama itu ada memudahkan proses pencarian akar-akar persamaan polinomial. Dan yang kedua itu membantu dalam menentukan akar-akar persamaan polinomial tanpa harus menyelesaikannya secara langsung. Di sini saya menjelaskan teorema faktor dan teorema beta itu adalah dua konsep fundamental dalam matematika yang dapat membantu memahami dan menyelesaikan persamaan polinomial. Dalam pemahaman ini kita bisa lebih tahu mendalam tentang kedua teorema ini yang akan memperkuat kemampuan dan analitis dalam pemecahan masalah. Pertama kita harus mengetahui apa itu teorema faktor. Teorema faktor adalah jenis khusus dari teorema sisa. Polinomial menghubungkan faktor-faktor polinomial dengan angka atau pembuat pola. Di dalam teorema faktor ini dia berkaitan tentang akar persamaan polinomial, di mana menyatakan bahwa akar-akar persamaan polinomial dapat ditemukan dengan memfaktorkan persamaan tersebut. Lalu yang kedua ada faktorisasi persamaan. Teorema ini mengajarkan cara untuk memfaktorkan persamaan polinomial menjadi bentuk perkalian faktor-faktor linear. Jadi seperti memudahkannya. Lalu yang terakhir ada kegunaan praktis dari teorema faktor adalah kita bisa menggunakannya ini secara praktis untuk menyelesaikan persamaan polinomial tadi tanpa harus menyelesaikan persamaannya secara langsung. Jadi dalam soal mudah ini ada sebuah persamaan kuadrat yang dimana x kuadrat kalau 5x tambah 6. Gimana cara menyelesaikannya? Yang pertama itu kita harus cari berapa kali berapa yang hasilnya 6 dan berapa tambah berapa yang hasilnya minus 5. Di sini kita dapat minus 3 sama minus 6 minus 3 sama minus 2. Jadi minus 3 kali minus 2 sama dengan 6. Minus 3 tambah kurang minus 2. Ini sama aja dengan minus 3 kurang 2 sama dengan minus 5. Dari sini kita bisa tahu berapa kali berapa sama berapa tambah berapa. Yang pertama itu x kurang 3 sama x kurang 2. Jadi jawaban dari persamaan faktornya itu sama dengan yang di slide, x min 3 sama x min 2. Jadi untuk soal sedang yang ada di teorema faktor, tentukan nilai M dan N jika suku banyak 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX tambah 6 habis dibagi X kuadrat kurang X kurang 2. Jadi langkah pertama itu cari bentuk faktor dari persamaan kuadrat. Untuk langkah keduanya masukkan hasil akar ke dalam persamaan. Dan langkah ketiganya hasil dari keduanya dieliminasikan dan substitusi dengan menghasilkan M adalah min 6 dan N adalah 5. Halo, jadi di sini sama saya Steven, saya akan menjelaskan soal sulit. Di mana soal itu ada x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 13x pangkat 2 ditambah 14x ditambah 14x ditambah 24. Di mana dari soal ini kita diberikan tugas untuk temukan faktornya. Pertama yang perlu kita ketahui, kita harus mencari itu konstantanya. Konstanta itu apa? Konstanta adalah di bagian dari persamaan polinomial ini yang dia tidak memiliki x atau dia tidak memiliki variabel. Berarti di sini konstantanya yang kita ketahui itu adalah 24. Di mana 24 ini kita harus cari tahu dulu faktornya atau berapa kali berapa yang dapat menghasilkan 24. Di mana itu ada plus min 1
plus min 2 plus min 3 plus min 4 plus min 5 plus min 4 plus min 6 plus min 8 plus min 12 dan plus min 24. Jadi bagaimana untuk kita setelah kita sudah mengetahui apa saja dari faktor dari 24, kita harus mencoba satu-satu memasukkan polinomial berapa yang hasilnya 0. Dan jika kita sudah mendapatkan 0, kita bisa melanjutkan ke cara yang selanjutnya. Mungkin kita coba dengan f sama dengan x sama dengan min 1. Berarti dari x ini kita semua ganti ke min 1. Berarti sama dengan min 1 pangkat 4 dikurang 2 kali min 1 pangkat 3 dikurang 13 kali min 1 pangkat 2 tambah 14 kali min 1 tambah 24. Ini berarti min 1 pangkat 4 yang hasilnya 1. Min 1 pangkat 3 hasilnya min 1. Min 2 kali min 1 hasilnya plus 2. Lalu min 1 pangkat 2 hasilnya 1. Min 13 kali 1 hasilnya min 13. Lalu positif 14 dikali min 1 berarti sama dengan min 14 ditambah dengan 24. 1 tambah 2 3. 3 dikurang min 13 min 10. Min 10 dikurang min 14 min 24 ditambah 24 berarti sama dengan 0. Berarti kita ketahui bahwa jika kita taruh x nya min 1 maka hasilnya akan 0, berarti itu termasuk faktor ya. Berarti salah satu faktornya kita sudah ketahui. Karena faktornya min 1, berarti faktor yang masalah min 1 adalah x tambah 1. Karena berapa jumlah x untuk tambah 1 dan hasilnya adalah 0. Dan itu x nya adalah min 1, jadi salah satu faktornya adalah x plus 1. Dan untuk tambahannya kita harus melihat x pangkat 4. Berarti faktor dari persamaan ini berjumlah 4. Oke, sampai sini paham. Lalu selanjutnya, setelah kita sudah mengetahuinya tersebut, kita mungkin bisa mengeceknya seperti ini. Kita menggunakan corner. Min 1, berarti ini ada 1, min 2, min 13, 14, 24. 1 tambah 0, 1. 1 kali min 1 itu min 1, min 2 ini min 3. Min 3 kali 1 itu 3. Min 13 tambah 3 itu min 10. Min 10 tambah kali min 1 itu 10. 14 tambah 10 itu 24. 24 kali min 1 itu min 24. Min 24 kurang 24 sama dengan 0. Berarti pas kan hasilnya 0. Jadi kita dapat ini namanya HX yang berjumlah x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah dikurang 10x ditambah 24. Setelah begitu kita juga harus mencari berapa apa itu faktor dari 24. Tadi kita sudah set di sini dan kita harus mencari juga yang hasilnya 0. Dan jawabannya itu adalah f sama dengan 2, yang berarti x 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 10 kali 2 ditambah 24. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2 4 kali min 3 itu sama dengan min 12 dikurang 10 kali 2 itu min 20 ditambah 24. 8 kurang 12 min 4, min 4 kurang 20, min 24, min 24 tambah 24 sama dengan 0. Berarti benar. Ya, berarti faktor kedua kita sudah ketahui, hasilnya itu ada f plus 2. Berarti faktornya itu kita sudah ketahui juga, tambahannya itu ada x kurang 2. Lalu jika kita sudah ketahui ini x kurang 2, kita juga bisa coba dengan cara yang sama seperti tadi, corner. Pertama kita buat 2 di sini sebagai x pembuat nolnya. Lalu kita letakkan yang seperti ini 1, min 3, min 10, 24. Kita tambah, ini hasilnya 1, 2, min 3 kali min 3 tambah 2 itu min 1, min 1 kali 2 itu min 2, min 10 kali tambah min 2 itu min 12, min 12 kali 2 itu min 24. Hasilnya 0. Lalu kita di sini kita
kita dapatkan HX-nya X pangkat 2 dikurang X dikurang 12. Jadi kita dapat dua faktor, kita butuh dua faktor lagi karena ini pangkat 4, berarti faktornya ada 4. Saya lanjut di sini. Kita mendapatkan HX-nya itu X pangkat 2 dikurang X dikurang 12. Kita harus memfaktorkannya lagi dengan cara berapa tambah berapa sama dengan min 1, karena itu B-nya itu min 1, dan berapa kali berapa sama dengan min 12. Yang jawabannya adalah min 4 tambah 3 sama dengan min 1, min 4 kali 3 sama dengan min 12. Berarti faktor yang lainnya itu adalah X kurang 4 sama dengan 0, dan juga X tambah 3 sama dengan 0. Berarti semua faktornya itu tadi yang kita dapatkan adalah X tambah 1, X kurang 2, X kurang 4, dan X tambah 3. Jadi ini adalah faktor dari polinomial fx. Jadi setelah kita sudah mendapatkan 4, berarti kita sudah dapat semua faktornya, dan dengan begitu kita sudah menyelesaikan polinomial tersebut. Oke, begitu dari saya. Terima kasih. Halo PCU, perkenalkan saya Delona. Saya akan menjelaskan mengenai teorema Vieta. Teorema Vieta itu apa sih? Teorema Vieta itu adalah teorema yang berkaitan dengan rumus-rumus jumlah dan hasil kali akar suatu persamaan suku banyak atau polinomial. Nah, hubungan koefisien dan akar. Teorema Vieta ini menjelaskan hubungan antara koefisien persamaan polinomial dengan akar-akarnya. Yang kedua ada persamaan kuadrat, di mana untuk persamaan kuadrat teorema ini memberikan rumus untuk mencari akar-akarnya. Yang ketiga ada persamaan derajat lebih tinggi. Teorema Vieta juga dapat diterapkan pada persamaan polinomial dengan derajat yang lebih tinggi. Saya akan menjelaskan mengenai soal mudah teorema Vieta. Di sini pertanyaannya, tentukan jumlah dan hasil kali kedua akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 5x tambah 6. X kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita ketahui kalau rumus Vieta itu x1 tambah x2 itu sama dengan B per A. Sehingga di sini kita ketahui kalau A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan min 5, dan C-nya itu sama dengan 6. Nah, karena kita mencari jumlah akarnya, maka kita membagikannya dari B per A, yaitu B-nya kan kita ketahui min 5, A-nya itu 1, maka hasilnya yaitu min 5. Min kali min jadi plus, maka jadi 5. Selanjutnya untuk kali x1 dikali x2 itu sama dengan min c per a. C per a maksudnya. Lalu dengan itu c-nya itu 6 kan, c-nya 6, a-nya itu 1, maka c-nya itu 6. Mengerti? Oke, mengerti. Untuk soal sedang, untuk teorema Vieta itu pertanyaannya, suku banyak Px sama dengan 2x pangkat 3 tambah 6x kuadrat kurang Px tambah 14, mempunyai akar-akar x1, x2, dan x3. Jika salah satu faktornya adalah x kurang 2, maka jumlah dari akar yang lain adalah. Nah, tadi kita ketahui kalau salah satu faktornya itu yaitu x kurang 2, maka dari hasil akarnya x sama dengan 2. Ini adalah x1 nya. Setelah itu kita tulis soalnya 2x pangkat 3 tambah 6x kurang px tambah 14. Kita ketahui a nya itu kan 2, b nya itu 6, c nya itu min P, dan D nya itu 14. Setelah itu
dikali X2 X3 ini yaitu min D per A. Kalau X1 tambah X2 tambah X3 ini sama dengan min B per A. Ya. Lalu itu kita masukkan jumlahnya itu S1 tambah S2 tambah S3 ini kan min B per A. Min B itu kita dapat min 6 karena tambah min di sini A-nya itu 2. Maka hasilnya X1 tambah X2 tambah X3 ini sama dengan min 3. Nah, tadi kita udah ketahui juga kan kalau bentuk faktor lainnya itu 2, maka kita masukkan X1 ini ke 2 ini ke X1. Maka itu 2 tambah X2 tambah X3 sama dengan min 3. Kita pindah luaskan X2 tambah X3 sama dengan min 3. Min 3 di 2 pindah ke sini menjadi min 2. X2 tambah X3 sama dengan min 5. Maka jumlah faktor lainnya itu yaitu min 5. Halo Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang soal sulit dari teorema Vieta, di mana diketahui persamaan suku banyak 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah ax dikurang a dikurang 3 sama dengan 0. Mempunyai akar x1, x2 dan x3. Dan jika x1 dan x2 saling berlawanan, nilai x1 dikali x2 dikali x3 adalah berapa? Pertama yang perlu kita ketahui adalah sifat dari teorema Vieta, di mana ax jika misalnya dia pangkat 3, maka x1 ditambah x2 ditambah x3 itu sama dengan x3 sama dengan min b per a. Sedangkan jika x1 dikali x2 dikali x3 berarti sama dengan min d per a. Dan dimana kita ketahui bahwa x1 itu berlawanan dengan x2. Berarti ini berlawanan. Berarti x1 itu sama dengan min x2 karena dia berlawanan sama dengan x2. Berarti kita bisa tulis min x2 ditambah x2 ditambah x3 sama dengan 0. Jadi kita bisa di situ kita ketahui bahwa hasilnya itu adalah min b per a. Min b per a itu berarti kita di sini kita tahu min 4 per a-nya itu 2. Dimana hasilnya min 4 dibagi 2 itu sama dengan min 2. Min 2 dikali min berarti sama dengan 2. Di sini kita ketahui bahwa jika min ditambah positif dengan jumlah yang sama, kita contohkan dengan min 3 ditambah 3 berarti hasilnya 0. Berarti ini kita bisa coret. Berarti x3 di sini 2. Kita sudah ketahui x3-nya berapa. Lalu dengan tersebut, karena kita sudah tahu x3-nya berapa, kita tahu A-nya karena A adalah x3 tersebut. Berarti kita sudah ketahui bahwa 2 dipangkat 2 dikali pangkat 3 dikurang 4 2 pangkat 2 ditambah A dikali 2. Karena x-nya adalah 2, maka kita bisa masukkan di sini dikurang juga A dikurang 3 sama dengan 0. Karena 2 ini adalah salah satu pembuat dari 0 tersebut. Di sini kita bisa tahu 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 kali 2 sama dengan 16. Dikurang 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali min 4 itu min 16. Ditambah 2A dikurang A dikurang 3 sama dengan 0. 16 kalau 16 habis. Berarti 2A dikurang A itu sama dengan A. A kurang 3 sama dengan 0. Berarti A-nya itu kita bisa ketahui adalah 3. Karena A-nya 3, 2x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 6 sama dengan 0. Berarti kita di sini karena udah tahu kita tadi dari sini, berarti hasil dari sini itu adalah min 6. Dan kita jadi masukannya ini D-nya itu adalah min 6 sendiri. Jadi jika x1 dikali x2 dikali x3
sama dengan min D per A yang hasilnya itu min 6 per 3. Berarti hasilnya itu ini min 6 bagi 3 min 2. Berarti hasilnya adalah ini tadi salah 2 karena A nya 2. Berarti di sini adalah 3. Min kali min 3 itu adalah 3. Jadi hasil dari X1 dikali X2 dikali X3 itu adalah 3. Karena kita sudah mengetahui dengan mencari A-nya dan mencari X-nya. Oke, begitu dari saya. Terima kasih. Di perbandingan kedua teorema faktor dan teorema Vieta, itu teorema faktor itu lebih fokus ke memfaktorkan persamaan untuk menemukan akar-akarnya, sedangkan teorema Vieta itu menemukan hubungan antara koefisien dan akar-akar persamaannya. Kedua teorema ini saling melengkapi dalam memahami dan menyelesaikan persamaan polinomial. Jadi aplikasi teorema faktor ini, teorema faktor memfaktorkan persamaan untuk menemukan akar-akarnya, menyelesaikan persamaan polinomial dan menganalisa sifat-sifat akar persamaannya. Lalu teorema Vieta itu menentukan hubungan antara kedua koefisien dan akar-akar persamaannya dan memperkirakan akar-akar persamaan berdasarkan koefisien dari persamaan faktor dan menguji kemungkinan akar-akar persamaan untuk menemukan akar-akar persamaan yang lainnya. Jadi untuk kesimpulannya, teorema faktor dan teorema Vieta adalah dua konsep matematika yang saling melengkapi. Dalam memahami dan menyelesaikan persamaan polinomial, pemahaman yang mendalam tentang kedua teorema ini akan sangat membantu dalam analisis matematika dan pemecahan masalah. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih dan slogan kami adalah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Terima kasih.